Welcome to Nakava. So, kali ini kita akan membahas tentang apa itu co-occurrence matrix. Pernah nggak sih kalian lihat dokter bisa membedakan mana yang kanker atau bukan hanya dari sebuah tekstur gambar? Rahasianya itu adalah di co-occurrence matrix. Si co-occurrence matrix ini dia bisa menganalisa sebuah pola dengan cara menghitung seberapa sering dua warna bertemu. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas ya definisinya dari co-occurrence matrix dan nanti aku juga akan ngebahas rumus matematisnya nih dan bagaimana cara menghitung si co-occurrence matrix. Langsung aja coba kita bahas ya apa itu co-occurrence matrix. Jadi, co-occurrence matrix itu seperti tabel persahabatan untuk pixel nih. Nah, jadi bagaimana si co-occurrence matrix itu bekerja? Dia itu bekerja dengan cara menghitung seberapa sering dua nilai piksel bertetangga. Di sini coba aku tulis ya, bagaimana si co-occurrence matrix itu bekerja. Dia menghitung seberapa sering dua nilai piksel bertetangga. Contohnya adalah misalkan ada piksel 3 sama 5 ya di sini. Ada piksel 3 dan 5. Dan ini adalah bertetangga nih. 3 sama 5 bertetangga. Jadi kalau misalkan nanti si matriks ini lebih besar, kita akan menghitung seberapa banyak nih, seberapa kali si piksel 3 sama 5 ini bertetangga. Ini yang pertama, si co-occurrence matrix itu menghitung. Dan lalu ada yang kedua, yaitu kita juga di co-occurrence matrix menghitung arah pertemanannya. Di sini aku tulis ya, arah pertemanan. Dan arah pertemanannya itu dia bisa vertikal, horizontal, dan diagonal. Bagaimana maksud dari arah pertemanan ini? Di sini coba aku perbesar ya si matriks 3 sama 5 ini. Aku perbesar kayak gini. Aku perbesar supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai pikselnya lagi nih. Di sini aku isi bebas aja sebenarnya ya. Ada 0, 1, 2, 7, 9, 8, 4 contohnya. Kita perhatikan di bagian tengah ini ya, 3. Dan arah pertemanannya kan bisa vertikal, horizontal, dan diagonal ya. Maka di sini kita bisa menghitung si pertemanannya atau bertetangganya gitu ya. Si nilai 3 ini dengan yang ada di vertikal. Di sini aku arah panahin ya, yang vertikal. Dan dia juga bisa buat yang horizontal dan dia juga bisa untuk yang diagonal nih, diagonal kanan, kiri, dan di bawah nih, bawah kanan. Nah, jadi itu maksud dari arah pertemanan. Jadi si co-occurrence matrix itu menghitung dua ini. Seberapa sering dua nilai piksel bertetangga dan arah pertemanannya. Ada analogi simpel untuk lebih mengerti dari co-occurrence matrix nih. Bayangkan kalian menghitung berapa kali Eva dan Joni duduk bersebelahan di kelas. Nah, semakin mereka sering duduk bersebelahan di kelas, maka kan semakin tinggi angkanya ya kan? Karena dia sering banget duduk bersebelahan. Oleh karena itu, bisa jadi nih, mereka berdua itu hubungannya makin dekat. Mungkin bisa PDKT atau mungkin udah pacaran. Nah, jadi itu analogi dari co-occurrence matrix. Seberapa sering dua piksel itu bertemu, dan kalau misalkan dua piksel itu sering banget bertemu, mungkin kita bisa menganalisa ada pola nih di situ. So, kayak gitu definisi dari co-occurrence matrix. Langsung aja coba kita bahas matematisnya kayak gimana nih. Di sini adalah C, yaitu co-occurrence matrix ya, yang mana dia di sini ada segitiga M dan segitiga N. Dan lalu di sini I, J. Gak perlu bingung makna dari variabel ini, aku juga pasti akan menjelaskan. Di sini aku akan menulis dulu apa maksud dari variabel ini. Maksud dari si segitiga M dan segitiga N itu adalah jarak antar piksel ya. Di sini segitiga M dan segitiga N dia adalah jarak antar piksel. Dan lalu untuk yang I dan J ini dia adalah intensitas pikselnya. Dan contohnya kalau misalkan kita pakai grayscale ya, dia intensitas pikselnya adalah 0 sampai 255 nih. Dia adalah untuk grayscale. Jadi ini pengertian dari variabelnya, langsung aja coba kita tulis persamaan dari co-occurrence matrix. Jadi di sini C-nya itu adalah sama dengan, di sini adalah sigma M besar dan di sini M-nya sama dengan 1 dan di sini harus ada N juga. N sama dengan 1. Dan lalu di sini ada dua kemungkinan,
Yang pertama, kita harus di sini menjadi satu jika si gambar yang kita punya, F, N, M ini ya, adalah sama dengan I, dan F ini, M ditambah si segitiga M, N ditambah segitiga N ini adalah sama dengan J. Apa sih maksud dari yang bagian sini? Ini adalah si tetangganya. Tetangga. Kenapa kita di sini ditambahin? Karena kan kita pengen menghitung tetangganya ya. Oleh karena itu, ini adalah si tetangganya. Ini adalah kemungkinan yang pertama, harus sama dengan 1, dan lalu kalau bukan kemungkinan ini, maka dia adalah 0. Di sini adalah koma lainnya. So, ini adalah rumus dari concurrence matrix. Simpel banget sebenarnya rumus ini. Nanti aku juga pasti akan menjelaskan perhitungannya. Dan kamu bakal lebih make sense nih, mengerti dari si rumus ini. Di sini aku akan mencoba membuat sebuah matriks yang mana dia adalah F, M, N ya. Ini adalah gambar. Dan matriksnya seperti ini. Di sini kita punya sebuah matriks F, M, N ya. Ini adalah sebuah gambar. Dan lalu kita pengen membuat concurrence matriksnya di sini, yaitu C. Coba di sini aku akan menulis si indeksnya ya. Di sini adalah indeksnya mulai dari 0 sampai 3. Kenapa di sini kita mulai dari 0? Karena di gambar ini kini adalah gambar grayscale ya. Aku lupa tulis di sini. Ini adalah gambar grayscale yang mana yang paling kecilnya itu adalah sama dengan 0. Dan di sini kalau kita analisa juga yang paling besar adalah 3 ya. Makanya di sini 0, 1, 2, 3. Dan lalu kita tulis yang di vertikalnya juga ya. 0, 1, 2, 3. Dan tinggal kita gambar matriksnya ya. Kotak matriksnya nih. Nanti di sini kita akan isi nilai-nilainya. Aku akan menjelaskan bagaimana kita mengisi si nilai-nilai ini untuk membentuk si concurrence matrix. Di sini kita punya si matriksnya yang pengen kita buat ya untuk concurrence matrix. Dan lalu kita juga punya sebuah definisi yang mana distance-nya atau ini adalah definisi dari tetangganya yang mana gitu ya. Adalah 1, 0. Ini adalah vektor. Yang mana di sini bisa kita tulis juga adalah sama dengan 1, 0 dan di sini adalah transpose. Ini adalah matriks dari si distance-nya. Di sini kita bisa menulis lagi supaya lebih mengerti ya. Yang satu ini yang ada di kiri, dia adalah yang horizontal. Horizontal. Dan lalu yang kanan itu adalah yang vertikal. Maksudnya apa? Di sini misalkan aku ambil yang 0 ini ya. Tetangganya yang mana nih? Tetangganya adalah yang si 0 ini. Karena kan 1,0 gitu. So, ini pengertian dari si distance. Langsung aja coba kita buat concurrence matriksnya ya. Algoritmanya kayak gimana? Kita perhatikan di sini harus mulai dari yang paling kiri. Nanti kalau misalkan kamu udah ngerti algoritmanya, kamu juga bisa pakai cara cepat. Lihat dari gambar ini, kamu juga pasti akan ngerti ya. Tapi di sini aku akan menjelaskan dulu perhitungannya yang detail ya. Di sini kita mulai dari 0. Karena tetangganya adalah 1,0 di sini ya, maka tetangganya yang di bagian sini ya. 0,0 nih, dia adalah tetangga. Karena dia adalah tetangga, maka yang di bagian sini ya terpenuhi dan dia harus 1 nih di sini. Maka si matriks ini yang indeksnya 0,0 kita harus tambahin 1. Yang masih kosong ini sebenarnya 0 ya. Tapi aku nggak perlu tulis dulu, biar nggak ribet nanti. Kita kosongin dulu aja nggak apa-apa. Tapi yang penting di sini yang kosong adalah 0 dan di sini ada 0,0 udah kita tambahin 1. Yang bagian sini udah ya, kita geser ke bagian sini. Tetangganya dari yang pixel ini adalah si 1 ya. Kita lihat ada 01. Maka di sini si 01 ini harus kita isi 1. Dan terus-menerus kayak gitu. Kita geser sekarang ke 1, tetangganya adalah yang 2 ini ya. Maka di sini 1, 2 kita tulis 1, oke. Dan selanjutnya kita ke 2. Karena di bagian sini udah nggak ada tetangga ya, maka ini nggak perlu kita anggap, kita pindah ke pixel yang bagian sini. Sekarang ada 3, 3 nih ya. Maka di sini 3, 3 harus kita isi 1. Selanjutnya kayak gitu terus. 3, 0, kita isi ya 3, 0, 1 dan lalu ada 03
Maka di sini adalah 1 dan selanjutnya ada 31 di sini. 31 kita tulis juga 1. Selanjutnya ada 11. Di sini kita tulis 1 dan selanjutnya ada 1 lagi nih. Kita harus tambahin 1 di bagian sini karena kan di sini udah ada 1 ya. Maka di sini kita hapus dan akan menjadi sama dengan 2. Jadi kita tambahin 1 ya, nilai yang ada di sini. Dan selanjutnya adalah yang bagian sini yang nggak punya tetangga ya. Udah nggak perlu kita anggap, kita pindah ke bagian sini. 3 sama 2 di sini, maka harus kita tambahin 1 yang bagian sini. Dan selanjutnya ada 21. Kita tambahin yang di bagian sini. Dan selanjutnya yang terakhir adalah 10. 10 kita tambahin yang di bagian sini. So, ini udah kita isi concurrence matrixnya. Sisanya tinggal kita tulis saja 0. Karena ini nggak ada penjumlahan di bagian sini ya. So, kayak gini doang. Kita sudah mendapatkan concurrence matrix. Simpel kan algoritmanya? Kalau mau cari cepat, kalian tinggal cari aja per pixel ini ya. 00 ada di mana aja nih di sini. Ada di bagian sini doang. Maka tulis 1. Dan seterusnya. Jadi cuman gitu doang cara kita membuat concurrence matrix. Simpel ya. Kita sekarang udah tahu definisi dari concurrence matrix, yaitu kita menghitung seberapa sering dua nilai piksel bertetangga dan kita hitung juga arah pertemanannya yang mana. Dan ini adalah rumus dari concurrence matrix. Dan kamu juga udah ngerti algoritma dari concurrence matrix. So, gitu aja tentang apa itu concurrence matrix. See you in the next video. Thank you.